4, 3, 2, 1, go! Ceramah. Keesokan harinya di waktu Hanat Moyan, berdatangan sekitar 300 orang berpakaian serba hitam memasuki padepokan. Rangrang Geni langsung memimpin paling depan. Dia sudah berdiri di lapangan. Murid-murid juga tampak sudah siap bertempur. Karena mereka sudah mempersiapkan diri sejak kembalinya Arya Sentana. Murid yang kepandaiannya paling unggul berada di depan. Hari ini, Padepokan Linggapura akan hilang dari muka bumi untuk selamanya. Tidak ada satupun penghuninya yang akan dibiarkan hidup. Teriak Rangrang Geni lantang. Sangat yakin usahanya akan membuahkan hasil. Adijaya yang sudah mempunyai rencana tersendiri melangkah ke tengah lapangan dengan tenang. Lalu berhenti 3 tombak di hadapan Rangrang Geni. Sebenarnya ini hanya antara kau dan aku, tidak perlu melibatkan banyak orang. Kata Adijaya. Aku tidak peduli, pokoknya kau dan semua yang ada kaitannya denganmu harus mati. Apa salahku, mengenalmu saja belum lama. Tapi kau sudah menaruh dendam padaku. Karena kau telah menghancurkan rencanaku. Kenapa jadi aku yang salah? Aku tidak pernah membuat masalah denganmu. Justru kau yang mulai duluan. Pertama mengirim Guryang untuk menangkap Ki Santang dan Padmasari, lalu membuat hutan jadi-jadian untuk menjebak kami. Kemudian kau menjebak kami lagi di kedai jadi-jadian. Dan semuanya gagal. Kamu yang gagal, kenapa aku yang disalahkan? Bukankah ini karena otakmu yang bodoh? Di mana pikiranmu? Wajah Rangrang Geni terlihat menyeramkan mendengar ucapan Adijaya. Giginya merapat, rahangnya menggembung. Ketika hendak bicara, Adijaya keburu melanjutkan. Kamu yang duluan buat masalah. Apakah aku sengaja menyinggungmu duluan? Kan tidak. Kalau kamu gagal itu karena aku berusaha keras agar lepas dari cengkramanmu. Rangrang Geni tidak diberi kesempatan bicara sama sekali. Sedangkan Adijaya bicara terus seperti ceramah. Kamu yang serakah, sudah punya 10 Guryang masih mengincar punya orang lain. Oh, ya. Aku mendapatkan mereka tidak dengan cara licik seperti kamu. Itu karena aku menanam kebaikan, maka menghasilkan kebaikan juga. Sedangkan kau, menabur kejahatan maka terimalah hasilnya. Seharusnya kau sadar aku selalu diuntungkan karena apa? Bukankah dari dulu juga kejahatan tidak akan pernah menang dari kebaikan? Coba kau pikir apakah aku sengaja? Misalnya datang ke tempatmu terus bilang, "Hai Rangrang Geni, hentikan perbuatanmu atau aku akan jadi penghalangmu." Tidak, kan? Kenal juga baru kemarin sore. Jangan mencari kambing hitam atas kegagalanmu. Yang salah itu, kenapa berurusan denganku? Begini kan jadinya. Coba kalau dari awal kau tidak membuat masalah denganku. Suasana yang tegang itu sedikit cair oleh ceramah Adijaya. Sementara Asmarini menahan tawa mendengarnya. Dia tak pernah melihat Adijaya seperti ini sebelumnya. Suasana kembali tegang saat Rangrang Geni berteriak murka. Diam kau, Gelo. Jadi bagaimana, kau mau tobat? Di saat seperti ini Adijaya masih bisa bertingkah konyol. Aku tetap akan membunuhmu. Baiklah kalau begitu kita bertaruh. Pernyataan Adijaya ini membuat penghuni padepokan menjadi cemas. Apa maksudmu? Hanya kita berdua yang bertarung, kalau aku menang maka kau harus pulang. Kalau kau menang, silakan berbuat sesukamu, bagaimana? Adijaya yakin dengan kemampuannya. Jangan ragu sedikit pun, keraguan akan membawa malapetaka. Bisik Padmasari. Tenang, Juragan. Demi kebaikan, tidak masalah,
Kan. Kalau curang sedikit. Ki Santang menimpali. Licik dibalas licik mah, tidak apa-apa, iya kan Santang. Ujar Padmasari. Betul, hehehehe. Percakapan dua guriang ini berhenti ketika mendengar teriakan Rangranggeni. Baiklah, terimalah kematianmu. Rangranggeni sudah tak bisa menahan lagi amarahnya. Dia kerahkan tenaga lalu menerjang dengan tinjunya. Tak lupa dia lapisi setiap serangannya dengan mantra. Dengan tenang Adijaya menyambut serangan lawan. Bukan menghindar, malah menahan dengan tangkisan. Tentu saja tangannya sudah dilapisi tenaga dalam. Tak, dua tangan saling berbenturan. Terasa kekuatannya seimbang. Adijaya baru mengerahkan tenaga dalamnya tidak sampai seperempatnya. Dia melihat ada seringai kecil di wajah Rangranggeni. Sepertinya pemuda berkumis tipis itu merasa unggul setelah benturan tadi. Beberapa jurus berlalu. Keadaan masih seimbang. Tapi ada raut keterkejutan di wajah Rangranggeni. Kenapa? Karena dia melihat jurus yang dimainkan Adijaya sama persis dengannya. Itu karena Adijaya menggunakan ilmu membalik langit. Ilmu yang dengan mudah menguasai jurus lawan hanya dengan melihat. Sadar dengan kepandaian lawan, Rangranggeni ubah serangan. Bukan dengan jurus lagi. Dia melompat mundur beberapa langkah untuk mengumpulkan kekuatannya. Lalu memutar kedua tangan diakhiri dengan menyentak ke depan. Us! Dua larik sinar merah memancar dari tangannya berbentuk seperti petir menghantam Adijaya. Blair! Terlihat ledakan yang membuat debu mengepul tebal. Sosok Adijaya tidak kelihatan karena debu. Penghuni padepokan sama-sama menahan napas. Hati berdebar keras bertanya-tanya bagaimana nasib Adijaya. Terutama Asmarini, dia menekap mulutnya. Setelah debu hilang tertiup angin barulah kelihatan sosok Adijaya masih berdiri tegak, utuh tak terluka sedikitpun. Semua menarik napas lega. Tapi kembali tegang ketika sinar petir itu melesat lagi. Tidak ada ledakan. Kini sinar merah itu membelit tubuh Adijaya. Rangranggeni tertawa lebar sambil terus menekankan sinar merahnya. Yang dirasakan Adijaya saat itu seperti tersengat listrik. Kalau tenaga dalamnya tidak besar mungkin tubuhnya akan terbakar hangus. Segera dia alirkan hawa sakti untuk melawan sengatan itu. Seketika sengatan itu perlahan tidak terasa lagi. Tapi karena saking kuatnya tenaga dalam lawan, Adijaya masih merasakan walau seperti dikerubuti semut kecil. Semua orang padepokan tampak cemas karena tidak tahu apa yang dirasakan Adijaya. Terakhir kali mereka melihat pertarungan dahsyat seperti ini ketika melihat Adijaya melawan Ganggasara. Melihat lawan sepertinya tak merasakan apapun, Rangranggeni lipat gandakan tenaga dalam. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya lewat ilmu pamungkasnya ini yang bernama Geni Candradimuka. Sinar merah yang berbentuk petir kini berubah menjadi api yang berkobar-kobar dan sangat panas. Membuat udara siang yang panas tambah panas. Namun, tampaknya Adijaya masih tidak bereaksi sedikitpun. Tentu saja karena kekuatan Melati Tunjung Sampurna mampu membuat kobaran api menjadi terasa dingin. Sekarang saatnya Adijaya mengeluarkan ajian, Serap Sukma. Dua tangannya mengangkat seperti sedang berdoa. Lalu alirkan hawa sakti ke 10 jarinya dan menyentak. Shoot! 10 sinar biru sebesar lidi melesat kemudian membelit tubuh Rangranggeni seperti tali. Pemuda ini terkejut mendapatkan hawa sangat dingin saat dibelit sinar biru ini. Namun, dia masih bisa mengerahkan ajian Geni Candradimuka. Akan tetapi lama-kelamaan ajiannya melemah dan lenyap.
Kobaran api kini berganti 10 sinar biru yang membelit tubuh pemuda berpakaian serba hitam itu. Giliran Rangrang Geni yang merasa disengat listrik. Dia berusaha kerahkan tenaga dalam untuk memusnahkan sinar yang melilitnya. Tapi sia-sia. Semakin mengerahkan tenaga, semakin lemah kekuatannya. Sosoknya pun perlahan tertarik mendekati Adijaya. Sekuat apapun kedua kakinya menjejak bumi, tetap tak bisa menahan tubuhnya yang terseret. Setelah jaraknya 1 jangkauan tangan, Adijaya tempelkan 2 telapak tangan di dada lawannya. Des! Kekalahan Rangrang Geni. Rangrang Geni menjerit setinggi langit. Seluruh organ dalam tubuhnya seperti tersedot keluar. Tubuhnya semakin melemah, kekuatannya hilang karena tersedot ke dalam tubuh Adijaya. Penampilan pemuda ini berubah drastis. Wajahnya tidak lagi muda dan tampan, tapi berkeriput dan agak tua. Rambut yang tadinya kurus kini keriting agak memerah seperti terbakar matahari. Kulitnya pucat bagai tanpa darah. Tidak ada jalan lain, kau harus kembali menjadi manusia biasa. Ucapan terakhir Adijaya sebelum mendorong tubuh Rangrang Geni hingga jatuh terkulai tanpa daya. Bersamaan dengan itu, sesuatu yang membelit leher semua pengikut Rangrang Geni hilang. Mereka merasakan pengaruh yang selama ini menekan jiwanya lenyap begitu saja. Mereka telah bebas dari jeratan. Inilah rencana Adijaya yang dipikirkan semalam. Dia tidak ingin melibatkan banyak orang, karena ingin membebaskan pengikut Rangrang Geni yang kebanyakan aslinya tidak berwatak jahat. Merasa dirinya telah bebas, serta-merta Kitanujiwa melesat ke arah Rangrang Geni lalu bertubi-tubi menendang sosok yang telah lemah itu. Adijaya hendak melerai, tapi beberapa orang lain mengikuti tindakan Kitanujiwa. Jangan, hentikan. Tapi tidak ada yang menghiraukan. Melenyapkan manusia durjana ini tidak perlu memandang aturan dunia persilatan. Kira-kira begitu yang ada dalam pikiran mereka. Adijaya tak bisa mencegah kemarahan orang-orang yang kini sedang menyiksa Rangrang Geni sampai akhirnya tak bernyawa lagi. Adijaya menarik napas, setidaknya bukan dia yang membunuhnya. Bekas pengikut Rangrang Geni akhirnya membubarkan diri. Sebagian mereka ada yang menyampaikan permohonan maaf. Tidak ada pertumpahan darah terjadi. Padepokan juga terselamatkan. Semua merasa lega. Adijaya menghampiri Asmarini yang menyambutnya dengan senyum mesra. Sepasang pemuda ini saling berpegangan tangan. Walaupun aku tahu, Kakang memiliki ilmu yang dahsyat, tapi aku tetap mencemaskanmu. Tentu saja aku akan tetap hidup demi Dinda. Karena keadaan sudah aman, maka murid-murid yang tadinya hendak bertarung hidup mati kini kembali berlatih. Adijaya melihat ada beberapa murid wanita yang sedang menggendong anak. Dia juga melihat Kinasi tengah hamil besar. Wanita tetap kelihatan cantik. Namun, memandangnya membuat hatinya tergores lagi. Segera saja dia eratkan pegangan tangannya. Asmarini sedikit kaget dengan sikap Adijaya. Sepasang kekasih ini dikagetkan dengan kabar Praba Arum yang tiba-tiba saja muntah-muntah. Arya Sentana langsung panik. Segera dia memanggil murid wanita yang ahli pengobatan. Adijaya dan Asmarini segera menuju bilik kesehatan. Tampak pendekar tinju Dewa Tengah gelisah menunggu di luar. "Bibi kenapa, Paman?" "Entahlah, sepertinya keracunan makanan. Bukan karena serangan suatu ilmu, kan?" Ketika hendak menjawab, seorang wanita keluar dengan senyum mengembang di wajahnya. "Ada apa?" Arya Sentana malah heran. "Selamat, Paman Guru akan menjadi seorang ayah." Wajah gelisah Arya Sentana seketika berubah jadi sumringah.
Dia segera menghambur ke dalam lalu memeluk istrinya dengan perasaan bahagia. Adijaya saling pandang. Perasaannya ikut bahagia mendengar kabar ini. Asmarini kerutkan kening ketika melihat pandangan Adijaya tampak nakal. Gadis mungil ini hanya mencubit perut lelakinya sebelum berbalik pergi. Adijaya langsung mengejarnya. Adijaya tampak berjalan sendirian meninggalkan padepokan. Dia hendak mengunjungi Ki Brajaseti di tempat tinggalnya. Selain memberitahu tentang meninggalnya Ki Ranggasura, dia juga akan meminta kakek itu menjadi penghulu nikahnya dengan Asmarini. Tadinya gadis mungil itu bersikukuh ingin ikut bersamanya. Tapi Praba Arum membujuknya agar tetap di padepokan. Keberadaannya dibutuhkan karena beberapa murid wanita ada yang sedang hamil besar. Sedikit banyaknya pasti akan membutuhkan bantuannya. Belum lagi Sekar Kusuma yang masih merasa asing di situ. Dia merasa tidak mempunyai teman. Setidaknya ada Asmarini yang sama-sama orang baru di padepokan sebagai temannya. Akhirnya Asmarini menyerah dan membiarkan Adijaya pergi sendiri. Walaupun dirinya sangat ingin menikmati petualangan bersama kekasihnya selama di perjalanan. Bukankah sifatnya ingin selalu berpetualang? Tapi sekarang harus ditahan. Adijaya tidak menggunakan kereta kudanya. Dia menyarankan Asmarini untuk mendiami kereta itu sambil memperkuat ilmu tenaga dalamnya. Setidaknya tidak ada yang mengganggu kalau di dalam kereta kuda. Saat berjalan dengan santai itu terdengar percakapan sepasang guriang yang bersemayam di dalam raganya. Apa kamu punya ajian atau mantra untuk menekan hasrat bercinta yang menggebu-gebu? Tanya Ki Santang. Untuk apa? Juragan kita dulu pernah tertimpa malapetaka karena tak bisa menahan gejolak birahinya, sehingga seluruh kekuatannya hilang. Ki Santang menceritakan tentang seorang gadis pembunuh bayaran yang malah jatuh cinta kepada Adijaya setelah gagal membunuhnya. Sebenarnya Adijaya tidak mudah jatuh cinta. Hanya saja dia tidak bisa melewatkan kecantikan dan keindahan tubuh gadis itu. Namun, malang menimpa juragan. Beliau tidak mampu menahan hasratnya sehingga terjadilah hal itu. Kenapa kamu tidak mencegahnya? Tukas Padmasari. Itulah masalahnya. Ternyata di dalam tubuh gadis itu sudah diisi semacam ajian penyedot kekuatan oleh musuh besar juragan waktu itu. Ketika juragan sudah tidak terkontrol, beliau tidak mendengar teriakanku. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa juragan tidak membawa serta calon istrinya. Betul, jadi bagaimana? Ada. Padmasari malah tertawa mengikik sambil menutup mulutnya. Kenapa malah tertawa? Ternyata juragan kita sudah tidak perjaka, hihihi. Hus, lancang kamu. Adijaya sendiri tersenyum mendengarnya. Memang, dia bukan suci seperti Pandita atau Resi. Dia adalah anak perampok yang tentunya jauh dari ajaran agama. Mungkin orang menganggapnya pendekar baik dan budiman. Tapi mereka tidak tahu sisi buruknya sebagai lelaki normal. Dan ini adalah kelemahannya. Kamu tidak tahu, setiap dekat dengan seorang gadis, juragan selalu menderita menahan dan mengendalikan nafsunya. Kalau begitu usulanku bagus, dong. Kamu usul apa? Juragan beristri lebih dari satu, hihihi. Ngawur, kamu. Aku tidak punya mantra atau ajian semacam itu. Tapi sebenarnya bisa diatasi dengan sering bersemedi khusus. Semedi khusus. Adijaya keluar tanya. Semedi untuk mengingat Sang Hyang Widi, Sang Hyang Rumuhun yang Maha Tunggal. Merenungkan dosa-dosa kita dan memohon ampunannya. Mendengarnya membuat hati Adijaya seperti terbangun dari pingsan yang lama. Benar,
Dia belum pernah melakukan yang namanya pemujaan atau sembahyang kepada Sang Maha Pencipta. Bahkan tidak tahu caranya. Terima kasih, kau sudah mengingatkan. Tumben bicaramu seperti Resi Padmasari, ujar Ki Santang. Lalu untuk beberapa saat terasa sepi. Tiba-tiba pendengaran Adijaya yang tajam menangkap suara yang aneh di kejauhan. Pemuda ini percepat langkah, mencari sumber suara. Suara perkelahian dibarengi sabetan senjata. Bahkan mencium aroma pembunuhan. Di samping kanan jalan ada hutan kecil, suara itu dari sana datangnya. Sekali kelebat Adijaya menemukan 5 orang sudah tergeletak tanpa nyawa. Hampir semuanya karena terluka di leher yang menganga lebar. Agak jauh dari 5 orang ini, ada 1 orang lagi yang bersimbah darah sedang menyandar ke sebuah pohon. Orang ini masih hidup, banyak luka sayatan di badannya. Segera saja Adijaya menolongnya dengan menotok beberapa tempat untuk menghentikan pendarahan. Jepit situasi. Adijaya terkejut ketika mendapati orang ini ternyata sudah lumpuh karena luka bacokan yang memutuskan sendi-sendinya. Pemuda ini menghela napas menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyembuhkan secara total. Mungkin hanya bisa menyelamatkan nyawanya saja. Ketika sedang membersihkan luka-luka orang ini, Adijaya merasakan kehadiran beberapa orang di belakangnya. Dia tenang saja dan meneruskan pekerjaannya. Memang ada 3 orang lelaki kira-kira berumur 30-an tahun yang telah siap menghunus goloknya hendak membacok Adijaya. Entah, apakah mereka temannya orang lumpuh ini atau justru pelaku pembantaian. Namun, demi melihat pemuda itu sedang membersihkan luka, mereka urungkan niatnya dan menyarungkan kembali senjatanya. Adijaya yang menyangka akan ada serangan menoleh setelah menunggu ternyata tidak ada yang menyerang satupun. Apa Kisanak mengenal orang ini? Tanya Adijaya. Dia dan 5 orang itu warga kampung kami. Jawab salah seorang. Siapa yang melakukan ini semua? Tanya yang lain. Entahlah, ketika aku datang semuanya sudah seperti ini. Hanya orang ini yang bertahan hidup, tapi badannya lumpuh. Jawab Adijaya. Keterangan yang terakhir membuat mereka terkejut. Segera saja salah seorang memeriksa, lalu memandang lesu ke arah 2 temannya. Memberitahukan yang dikatakan Adijaya benar adanya. Kita buat tandu untuk membawanya pulang. Tapi Kisanak juga harus ikut kami. Kenapa? Tanya Adijaya belum mengerti. Siapa tahu Anda yang telah berbuat sadis seperti ini? Kalian bisa tanyakan kepadanya setelah sadar. Tunjuk Adijaya ke arah orang yang luka-luka dan lumpuh. Maka dari itu, kau juga harus ikut kami. Adijaya berpikir tidak ada salahnya ikut dengan mereka. Toh dia bukan pelakunya. Kemudian 2 orang dari mereka menggotong orang lumpuh itu dengan tandu yang sudah dibuat. Sementara Adijaya dan orang satunya berjalan di belakang. Mereka memasuki sebuah kampung yang tak jauh dari hutan kecil itu. Orang-orang yang melihat tampak terkejut dan penasaran. Tolong pergi ke hutan, ada 5 warga kampung kita yang tewas terbunuh. Segera diurus. Perintah orang yang berjalan bersama Adijaya yang langsung dituruti dengan perasaan panik karena menduga-duga siapa yang jadi korban. Adijaya mengikuti mereka sampai di balai kampung. Seorang lelaki parubaya menyambut dengan wajah duka. Kisobana, 5 warga kampung ditemukan tewas di hutan. Hanya Suwirya yang selamat tapi keadaannya sangat mengenaskan. Dia lumpuh karena luka-lukanya. Maruta, siapa orang ini? Tanya Kisobana menunjuk Adijaya. Kami melihat dia saat menemukan Suwirya dan teman-temannya.
Kemudian Adijaya dan Maruta disuruh masuk dan menunggu di ruang pertemuan yang tidak berdinding itu. Sementara Suwirya sudah dibawa ke ruang dalam untuk mendapat perawatan. Kita akan menunggu Suwirya sadar, setelah itu kita dengarkan keterangannya, kata Ki Sobana. Siapa nama Kisanak? Tanya Maruta. Adijaya. Ini kepala kampung kami, Ki Sobana. Adijaya menjura hormat dengan senyum ramah. Beberapa saat kemudian berdatangan orang-orang yang membawa kelima mayat warga kampung yang tewas di hutan. Bawa ke belakang, beritahu keluarganya. Perintah Ki Sobana. Pembunuhnya sadis. Pasti bukan manusia. Kalaupun manusia pasti hatinya denawa. Kasihan keluarganya. Ki Sobana bilang ada seorang tabib yang sedang mengobati Suwirya. Walau kemungkinan buruknya, Suwirya tetap lumpuh. Tabib itu hanya mampu menyembuhkan luka-luka ringan saja. Setelah beberapa lama muncullah lelaki tua yang rambutnya telah memutih semua. Dia langsung berbisik ke telinga Ki Sobana. Sang kepala kampung tampak menatap Adijaya. Anak muda, Suwirya sudah siuman dan menurut keterangannya, kaulah pelakunya. Adijaya terkejut bukan main. Dia menatap satu persatu orang di dekatnya. Mencari tahu, barangkali saja mereka bersekongkol. Bagaimana bisa? Aku baru datang setelah kejadian itu selesai, Kang Maruta ini saksinya. Itulah maksudku, kenapa kau harus ikut kami? Ujar Maruta. Lagi pula, kami hanya menemukan kau seorang. Siapa tahu sebenarnya kau sedang berpura-pura menolong Suwirya begitu kami datang. Tidak disangka Maruta malah memojokkannya, walaupun dugaan Maruta ada benarnya. Tapi itu karena dia dan teman-temannya tidak melihat sebelumnya. Biar lebih jelas bahwa Suwirya kemari. Usul Ki Sobana. Tak lama kemudian Suwirya dibawa dengan tandu, diletakkan di samping kepala kampung. Posisinya bisa melihat Adijaya dengan sekali menoleh. Suwirya, katakan dengan jelas, siapa yang telah membuatmu begini? Tanya Maruta. Suwirya menoleh ke wajah Adijaya. Telunjuknya mengangkat ke arah pemuda itu. Adijaya kerutkan kening. Bagaimana bisa orang lumpuh ini menunjuk ke arahnya, sedangkan waktu ditolong dia dalam keadaan tak sadarkan diri? Dia yang telah membantai teman-temanku dengan sadis dan membuatku lumpuh. Suwirya terbata-bata. Kembali Adijaya menatap satu persatu orang-orang di hadapannya. Mereka semua memandangnya sinis. Jangan-jangan benar mereka bersekongkol. Tidak, kau pasti salah lihat. Sanggah Adijaya. Suwirya menggeleng pelan. Aku tidak salah lihat, aku ingat semua, jelas sekali aku masih ingat. Kau orangnya. Adijaya mendengkus kesal. Apakah ini jebakan? Kejadian ini mengingatkan dulu ketika mengejar-ngejar Birawayaksa. Dia difitnah telah membunuh warga desa. Kemudian setelah ditelusuri ternyata pelakunya Birawayaksa yang malih rupa menjadi dirinya. Lalu sekarang, apakah motifnya sama? Kalau benar, siapa orang yang menyamar jadi dirinya? Atau, ini cuma kong kali kong Suwirya dan kepala kampung saja? Bagaimana Adijaya? Saksi satu-satunya sudah memberikan keterangan yang jelas. Tanya Ki Sobana. Jadi aku harus bagaimana? Adijaya menahan perasaannya. Jadi mau mengaku? Desak Maruta. Tentu saja tidak, karena aku benar-benar bukan pelakunya. Apa kau bisa membuktikannya? Ki Sobana menatap tajam penuh selidik. Seketika Adijaya terdiam. Memang dirinya tidak bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Masalahnya kenapa Suwirya mengaku dirinya yang melakukan? Aku tetap bilang, aku bukan pembunuh.
Kalau begitu terpaksa kami tangkap, seru Kisobana sambil memberi isyarat. Seketika muncul beberapa orang membawa golok mengurung Adijaya yang masih duduk. Adijaya tak bergerak. Dia menenangkan perasaannya. Dia pernah mengalami hal ini sebelumnya, jadi tidak perlu panik. Kalau berusaha kabur itu artinya kau benar-benar pelakunya, seru Kisobana. Bagaimana kalau aku menyelidik mencari siapa pelaku yang sebenarnya? Tawar Adijaya. Suwirya sudah jelas dengan gamblang mengatakan kaulah pembunuhnya, mau cari siapa lagi? Tukas Maruta. Adijaya semakin bingung. Dalam keadaan seperti ini dia tidak bisa berpikir tenang. Kalau mengatakan ada orang yang menyamar menjadi dirinya, kemungkinan besar tidak ada yang percaya. Kau harus bertanggung jawab, desak Kisobana. Posisi Adijaya benar-benar sulit. Dibiarkan tertangkap atau kabur, tetap sama tuduhan terhadapnya atas pembunuhan 5 warga kampung tidak hilang begitu saja. Jadi sekarang cara apa yang paling mendesak tapi menyelamatkannya? Sebenarnya bisa saja dengan sekali gebrak merobohkan semua pengepungnya. Bahkan Kisobana, Maruta dan orang lain yang ada di situ. Tapi tuduhan sebagai pembunuh akan semakin melekat padanya. Dia ingin lolos dan namanya tetap bersih. Tapi bagaimana caranya? Kampung perampok. Adijaya menatap ke arah Suwirya. Dia melihat sinar mata aneh pada orang itu. Sikapnya tidak menunjukkan kalau dia dendam dan ingin membunuhnya. Walaupun lumpuh, setidaknya dia bersikap menggebu-gebu ingin membunuhnya. Tapi Suwirya seperti tenang-tenang saja. Melihat hal ini akhirnya dia dapat ide. Dia bangkit, tenaga dalamnya sudah tersalurkan kedua tangan. Lalu salah satu tangannya mengibas. Us, des, des. Orang-orang yang mengepungnya terjungkal ke belakang. Mereka tidak menyangka dengan serangan ini. Tentu saja karena mereka tidak tahu siapa Adijaya. Lalu Adijaya berkelebat ke arah Suwirya. Lelaki lumpuh ini kaget dengan muka pucat. Maruta dan Kisobana segera maju mengirimkan serangan. Bahkan orang tua yang disebut tabib juga ikut menyerang. Tapi serangan mereka hanya mengenai udara saja karena gerakan Adijaya sangat cepat, dia sudah memanggul tubuh Suwirya dan melesat ke atas. Sosoknya melayang cepat meninggalkan kampung itu menggunakan payung terbang. Orang-orang di sana tampak melongo melihatnya. Kisobana dan Maruta saling pandang. Pendekar payung terbang, ujar Kisobana. Ada raut penyesalan di wajahnya. Sementara Maruta tampak khawatir tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Merasa sudah aman, Adijaya mendarat lalu melemparkan sosok Suwirya ke tanah. Terdengar suara mengadu dan mengejutkan, ternyata Suwirya tidak lumpuh. Dia langsung bangkit hendak kabur. Tapi tangan Adijaya lebih cepat meraihnya. Dibanting lagi badannya hingga tulangnya terasa remuk sungguhan. Lelaki berumur 35 tahun ini meringis kesakitan. Tubuhnya lemas tak bertenaga. Kubikin kau cacat sungguhan, mau? Ancam Adijaya. Ampun, ampuni aku pendekar. Suwirya memelas, suaranya gemetar. Tatapannya minta dikasihani. Katakan, apa tujuanmu? Adijaya benar-benar ingin rasanya dia pecahkan kepala orang ini. Sebenarnya kami hanya ingin memeras Kisanak. Kami memeras. Dugaan Adijaya tidak meleset. Kalian sekongkol. Suwirya tak bisa menyembunyikan kebohongannya lagi. Dari sekian banyak penjebakan, ini yang pertama kali gagal.
Dia menjelaskan bahwa semua orang di kampung itu adalah satu komplotan. Komplotan perampok. Cara merampok yang digunakan salah satunya seperti itu. Kisobana tentu dia adalah pemimpin tertinggi. Adijaya tidak menyangka satu kampung telah menipunya. Cara mereka bersandiwara sungguh apik. Tapi dia masih penasaran. Dia tidak membawa sesuatu yang berharga. Mau memeras apanya? Aku tidak membawa harta berharga, kenapa aku jadi sasaran? Jika Kisanak telah kami kuasai, kami akan menghubungi kerabat atau saudara Kisanak. Meminta sejumlah harta mereka dengan alasan menebus kesalahan Kisanak. Begitu rupanya, kesannya tidak seperti perampokan. Mereka memang memiliki kepandaian. Tapi jika dibandingkan dengan Adijaya, tidak seberapa walau bergabung satu kampung. Kau tahu siapa aku? Tanya Adijaya kemudian. Setelah tadi melakukan aksinya dengan payung terbang, tidak mungkin komplotan ini tidak mengenalnya. Apa Kisanak yang bergelar pendekar payung terbang? Nah, kau tahu rupanya. Adijaya berpikir apa yang harus dilakukan terhadap kampung perampok itu. Yang paling sakti di antara mereka mungkin si tabib itu. Kedudukannya berada di atas pemimpin. Bisa jadi orang yang dituakan atau sesepuh mereka. Suwirya ditarik hingga berdiri, tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Aku punya rencana bagus untuk kampungmu. Lalu Adijaya menyeret Suwirya kembali ke kampung. Ketika sampai lagi ke sana, penduduk kampung jadi geger. Sebagian orang langsung melapor ke Kisobana. Adijaya memperkirakan jumlah orang di kampung kecil ini hanya sekitar 100 lebih saja. Adijaya terus menyeret Suwirya sampai ke balai kampung. Di sana sudah berdiri Kisobana, Maruta dan tabib dengan raut wajah tegang. Sebelum kedatangan Adijaya, mereka sudah menentukan rencana bila pemuda itu kembali. Karena mau tak mau kedok mereka pasti akan terbongkar. Jangan takut dengan nama besarnya, aku yakin dia tak akan sanggup bertahan jika diserang bersama-sama. Si tabib yang nama aslinya Kitandaka. Dan sekarang, ketika Adijaya sudah datang kembali, mereka seolah merasa ketakutan. Untuk apa kau kembali, anak muda? Bukankah kau sudah bebas jika hendak pergi? Tanya Kisobana. Ya, anggap saja kau benar, bukan pelaku pembunuhan warga kami. Timpal Kitandaka yang sebenarnya hanya omong kosong. Adijaya dorongkan Suwirya ke depan hingga hampir menabrak Maruta kalau tidak segera menyeimbangkan diri. Aku berubah pikiran. Jawab Adijaya. Sebelumnya aku memang bukan pelaku pembunuhan komplotan kalian. Tapi sekarang aku akan menjadi pelaku sungguhan. Ekspresi mereka terlihat biasa saja ketika mendengar jawaban itu. Adijaya berpikir mereka pasti sudah punya rencana. Dia akan mengikuti permainan ini, bagaimana bentuknya? Apa rencanamu? Tanya Kitandaka. Aku sudah mengirim pesan ke Maharaja agar mengirim pasukan untuk meringkus kalian. Kali ini baru mereka terkejut. Kabar tentang kedekatan Adijaya dengan Maharaja Wisnuwarman memang santar terdengar. Entah sungguhan atau hanya kabar burung, tapi dari perkataan Adijaya tadi tampaknya rumor itu bukan bualan belaka. Baiklah, karena kau sudah masuk terlalu dalam, maka kami tidak akan membiarkanmu lagi. Apa tindakan pihak kerajaan jika kau kami sandera? Kitandaka memberi tanda. Kisobana, Maruta, Suwirya dan sekitar 20 orang sudah mengepung Adijaya. Termasuk Kitandaka sendiri sudah siap. Jangan biarkan lolos, tangkap hidup-hidup. Kecuali Kitandaka, semuanya serentak menyerbu dengan serangan terpola.
Pertama 5 orang maju dengan senjata golok mengarah ke 5 titik berbahaya. Adijaya tidak berniat buru-buru menuntaskan permainan ini. Dia ingin bertahap. 5 serangan awal ini tentu saja mudah dielakkan dengan meloncat ke atas setinggi 2 tombak sehingga serangan itu hanya mengenai tempat kosong. Tapi di atas ternyata sudah datang serangan susulan dari 6 orang lainnya. Salah satunya Maruta. Adijaya langsung sigap. Dia tidak menghindari serangan ini, tapi tubuhnya berputar seperti baling-baling. Trak, trak. Tangan dan kaki Adijaya berhasil menyabat 6 penyerangnya. Ada yang mengenai perut, dada dan pinggang. 6 orang ini terpental kembali. Ketika tubuhnya hendak mendarat, dari bawah sudah menyambut serangan baru. Adijaya putar tubuh ganti posisi kepala di bawah. 2 tangan yang sudah terisi tenaga dalam memukul ke bawah. Duar. Serangkum angin padat membuyarkan serangan, bahkan 5 penyerangnya sampai terpental mundur. Kemudian Adijaya berhasil mendarat dengan kedua kaki. Semua yang dituliskan itu tentu dituturkan dalam gerak lambat. Aslinya gerakan itu hanya beberapa kejap saja. Kitandaka yang memperhatikan diam-diam kagum. Nama besar pendekar payung terbang memang bukan cuma isapan jempol. Pendekar biasa yang menghadapi formasi serangan itu tidak akan selamat. Pola serangan berikutnya adalah secara bergantian. 2 orang pertama menyerang dari arah depan dan belakang, jika gagal maka segera mundur. 2 orang lainnya langsung mengirim serangan susulan dari arah lainnya. Begitu seterusnya mereka melakukannya secara cepat tanpa memberi jeda dan celah lawan sekadar untuk menarik napas saja. Namun, bagi Adijaya ini adalah tantangan baru seberapa kuat dirinya disibukkan seperti ini, dan seberapa cepat gerakannya menerima beberapa serangan sekaligus. Kampung perampok menyerah. Adijaya menikmati cara pertarungan seperti ini. Dia merasa sedang menari-nari. Hal yang membuat wajah kagum Kitandaka tidak hilang-hilang. Dia yang tidak ikut menempur Adijaya karena masih belum bisa menemukan celah kelemahan. Bahkan untuk menyerang secara membokong pun tidak ada. Jika dia melakukan serangan curang, maka kemungkinan besar yang jadi korban adalah anak buahnya sendiri. Jumlah penyerang kini bertambah menjadi sekitar 50 orang. Namun, sedikitpun Adijaya tidak berkurang tenaganya. Dia seperti sedang berlatih meningkatkan kecepatan dan ketepatan. Juragan, kenapa tidak menggunakan ajian bantai jagat saja? Tanya Kisantang di dalam tubuhnya. Aku ingin menari lebih lama, rasanya menyenangkan. Belum pernah merasakan begini sebelumnya. Juragan tenang saja, jika merasa kelelahan aku akan membantu agar kondisi badan Juragan tetap kuat, Padmasari menimpali. Sudah ratusan jurus tapi belum satu pun yang mampu melukai tubuh Adijaya. Kitandaka sampai kesal sendiri. Akhirnya dia tidak peduli apapun hasilnya, dia akan menyerang secara diam-diam. Us. Kitandaka melempar puluhan senjata kecil yang berbentuk cakram yang sisi bulatnya bergerigi tajam seperti gergaji. Ukurannya hanya sebesar kancing. Senjata ini melesat sangat cepat tidak bisa diikuti mata biasa. Tapi tentu saja jagoan kita dengan mudah merasakan datangnya serangan bokongan itu. Puluhan cakram kecil itu hanya menghantam payung terbang kemudian terpental lagi malah mengenai orang-orang di dekatnya. Tring, tring, krep, krep. Beberapa orang terjatuh karena terkena cakram nyasar, membuat Adijaya memiliki banyak ruang gerak. Dengan payung yang sering dibuka tutup secara cepat dia menghajar setiap lawan. Des, des. Des. Adijaya menusuk bagian fatal setiap lawan dengan ujung atas payung.
Mereka yang terkena tusukan ini langsung ambruk. Tentu saja Adijaya tidak membuat mereka tewas. Hanya menjadi lemah saja sehingga tidak bisa menyerang lagi. Satu persatu lawan bertumbangan. Adijaya seolah menikmatinya. Senyumnya selalu mengembang. Beberapa kali Kitandaka membokong juga tiada hasil. Apa dia manusia ketitisan dewa, atau dewa yang turun ke bumi? Gumam Kitandaka tak pernah habis rasa herannya. Orang-orang kampung perampok semakin habis. Bisa saja Adijaya membantai semuanya. Tapi dia memegang prinsipnya, tidak membunuh. Seberapa jahat pun orangnya, masih dapat kesempatan bertobat. Kisobana dan Maruta pun kini hanya berdiri menemani Kitandaka setelah ratusan jurus mereka tak mampu menyentuh Adijaya. Mulut mereka menganga, baru melihat ada orang dengan kekuatan seperti ini. Ketika penyerang tinggal 10 orang lagi, mereka ragu untuk meneruskan. Sedangkan Adijaya masih berdiri dengan senyum sambil memegang payung. Dia suka payung ini karena bukan senjata tajam yang bisa membunuh. Dia ingat ketika membawa pedang guntur yang telah menelan nyawa walaupun bukan karena tangan sendiri. 10 orang ini akhirnya menyerah. Mereka tidak ingin mengalami seperti yang diterima kawan-kawan. Walaupun hanya luka-luka ringan. Bagaimana seandainya Adijaya menggunakan golok atau pedang yang tajam? Tidak terbayangkan mayat-mayat bergelimpangan. Sekarang mereka mengerti, pendekar payung terbang masih mengampuni nyawa mereka. Kitandaka melangkah mendekati Adijaya. Kami akui kehebatanmu, sekarang kami akan patuh kepada perintahmu. Untuk menghidupimu dan orang-orangmu, apa tidak ada cara lain selain menjebak seperti yang sering kalian lakukan? Orang tua ini tidak segera menjawab. Memang kalau sudah terbiasa berbuat jahat maka tidak akan mudah meninggalkannya. Dulu kami semua perampok, kampung ini tempat berkumpulnya para rampok. Kami pikir daripada terang-terangan merampok, merampas paksa harta orang. Jadi kami membuat cara seperti ini. Aku lihat di sini masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk berkebun, ladang atau huma. Makan dari hasil kerja dengan cara yang baik itu nikmat sekali rasanya. Kalau caranya baik maka akan menghasilkan hawa-hawa yang baik pula. Bukankah kalian tidak mau kalau anak keturunan kalian juga jadi berwatak jahat? Ayahku juga perampok, tapi sejahat-jahatnya dia tetap mengharapkan anaknya menjadi orang baik. Siapa ayahmu? Tanya Kitandaka tidak tahan ketika mendengar pengakuan Adijaya. Gandara, pimpinan 5 begal Cakrageni. Tapi mereka sudah lama lenyap. Kitandaka tampak terkejut. Dia sangat tahu tentang 5 begal Cakrageni. Bahkan dia mengharapkan mereka gabung di kampung ini. Ternyata mereka telah musnah. Tidak disangka ternyata pendekar yang telah menorehkan nama besarnya ini seorang anak perampok yang terkenal dulu. Karena tidak ingin menyinggung perasaan Adijaya, maka Kitandaka tidak ingin menanyakan lebih jauh tentang lenyapnya 5 begal Cakrageni. Baiklah, kami akan mengikuti saranmu, kata Kitandaka kemudian. Tidak ada jalan lain kalau ingin selamat. Segini saja harus bersyukur karena Adijaya tidak sampai membantai mereka. Baguslah, tapi kalau sampai mengulanginya lagi, aku tidak segan-segan lagi. Setelah itu Adijaya bergegas pergi meninggalkan kampung ini. Juragan pintar ceramah sekarang, ujar Kisantang mengagetkan Adijaya. Dia baru sadar tadi dia bicara cukup panjang. Sama ketika berbicara kepada Rangranggeni. Bisa jadi pandita atau resi, sahut Padmasari. Seorang resi masih bisa menikah, kan? Tanya Adijaya.
Entah kenapa bisa bertanya seperti itu sedangkan niat jadi resi saja tak ada dalam benaknya. Tentu bisa, yang tidak boleh menikah itu pendeta atau biksu, jawab Ki Santang. Sementara Padmasari terdengar mengikik. Semenjak ada Padmasari, berjalan sendiri tidak merasa kesepian. Ki Santang juga jadi sering bicara. Aku mau tanya, apakah manusia bisa jadi penghulu untuk makhluk guriang yang hendak menikah? Seandainya Adijaya bisa melihat mereka, tentu akan tertawa karena mereka tampak tersedak mendengar pertanyaannya. Memangnya mau apa? Tanya Padmasari. Menikahkan kalian. Terdengar Ki Santang tertawa, sementara Padmasari mendengkus. Lalu tak terdengar lagi suara mereka. Hari sudah mulai senja. Urusan di kampung perampok ternyata memakan waktu seharian. Dia belum menemukan desa atau kampung lain setelah kampung perampok itu. Apa dia akan bermalam di hutan? Entah berapa hari dia akan sampai di rumah Ki Brajaseti. Ada satu lagi alasan lain dia pergi sendirian ke sana. Dulu dia meninggalkan Kinasih karena tugas, begitu pulang dia telah menikah dengan lelaki lain. Sekarang dia ingin menguji kesetiaan Asmarini. Karena kecantikannya pasti banyak lelaki yang suka. Tapi sekarang beda, semua tahu Asmarini calon istrinya. Dengan memandang nama besarnya, tidak ada yang berani mengganggu gadis itu. Selagi hari belum gelap, Adijaya terus melangkah sampai menemukan sebuah desa. Sebenarnya bisa menggunakan payung terbang agar bergerak lebih cepat, tapi dia ingin jadi manusia normal yang tidak bisa terbang. Setelah terus berjalan sampai waktu Sarapna, bukan desa atau kampung yang ditemui Adijaya, tapi sebuah rumah yang besar dan panjang. Sebuah penginapan. Penginapan yang aneh karena letaknya di tempat yang sepi, jauh dari keramaian desa. Tapi rasanya pantas, penginapan ini sebagai penghubung antara dua desa yang berjauhan jaraknya. Jadi orang seperti Adijaya ini bisa menginap dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Episode sebelumnya. Kampung Perampok. Episode berikutnya. Penginapan orang asing.